never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez disebut-sebut akan meninggalkan Honda pada MotoGP 2025 mendatang. Hal itu pun membuat banyak pihak mempertanyakan siapa sosok yang akan menggantikan The Baby Alien. Kiprah Marc Marquez di MotoGP selalu menjadi sorotan, termasuk kontraknya bersama Repsol Honda. Diketahui, kontrak pembalap asal Spanyol itu akan habis pada 2024 mendatang. Melihat hal tersebut, pencinta MotoGP pun mulai menerka-nerka siapa yang akan menggantikan Marc Marquez jika hengkang dari Repsol Honda, mengingat, ia merupakan pembalap andalan selama bertahun-tahun. Seperti diketahui, Marc Marquez telah mengarungi balap motor paling elit di dunia itu bertahun-tahun bersama Honda. Bahkan, sekalipun kondisi fisiknya tidak memungkinkan dalam beberapa musim belakangan, ia masih menjadi pembalap terbaik di kubu Honda. Hal tersebut terbukti ketika Marc Marquez menjalani MotoGP 2022. Ia sempat absen dalam beberapa balapan dan Honda pun tak mampu berbuat banyak di musim lalu. Setelah Marc Marquez kembali turun ke lintasan balap di MotoGP Aragon 2022, Honda baru mulai terlihat bangkit. Tak hanya itu, The Baby Alien pun mempersembahkan podium untuk Honda di MotoGP Australia 2022. Sejumlah nama-nama pembalap ternama pun bisa menjadi pengganti Marc Marquez jika hengkang dari Repsol Honda. Salah satunya Fabio Quartararo. Quartararo memiliki catatan apik bersama Yamaha Monster Energy usai meraih gelar juara dunia pada musim 2021 lalu. Meski gagal mempertahankan gelar juara, Quartararo tetap finish di peringkat kedua klasemen MotoGP 2022. Pembalap berjuluk El Diablo itu memiliki kontrak bersama Yamaha yang akan berakhir pada 2024 mendatang. Selain Quartararo, Alex Rins juga bisa menjadi pengganti The Baby Alien di Repsol Honda. Saat ini, Rins memperkuat tim LCR Honda usai Suzuki memutuskan untuk tidak ikut berpartisipasi di MotoGP 2023. Tak hanya Rins, pembalap muda, Pedro Acosta juga bisa diproyeksikan untuk menjadi penerus Marquez. Acosta merupakan juara dunia Moto3 2021 dan saat ini berada di tim Red Bull KTM Ajo di Moto2. Menarik dinantikan siapa yang akan menjadi pengganti Marc Marquez di Repsol Honda pada MotoGP 2025 mendatang. Sementara itu, Fabio Quartararo ternyata sudah cukup lama berfirasat bahwa tahun ini ia akan gagal juara dunia di MotoGP 2022. Pengakuan terbaru Fabio Quartararo ini mungkin akan membuat mata terbelalak. Ternyata Fabio Quartararo sudah merasakan firasat bahwa ia akan gagal mempertahankan mahkota gelar juara dunia MotoGP 2022 sejak awal. Bukan di periode akhir musim atau ketika Francesco Bagnaia mulai menyalipnya, melainkan sudah sejak di awal musim. Firasat tak enak sudah dirasakan pembalap 23 tahun itu, karena Yamaha ternyata hanya mengadopsi mesin yang hampir sama dengan 2021. Saya memulai 4 balapan pertama dengan sikap negatif dan saya langsung memikirkan kejadian seperti musim 2020, kata Fabio Quartararo dikutip Sportfit dari Paddock GP. Kami belum mengambil langkah apapun, terutama soal mesin. Saya bilang ke diri sendiri, ini membosankan, saya tidak akan bisa memperebutkan gelar juara dunia tahun ini. Kami juga tidak mendapatkan banyak poin kejuaraan dunia di balapan pertama, katanya sudah berfirasat. Padahal hingga pertengahan musim kala itu, Quartararo sedang memimpin jauh dalam klasemen MotoGP 2022. Perlahan hasilnya mulai membaik, dibarengi dengan hasil pesaing ketatnya Francesco Bagnaia yang sering crash saat itu. Namun memasuki paruh kedua, setelah jeda musim panas, mimpi buruk Fabio Quartararo dan Yamaha barulah benar-benar dimulai. Francesco Bagnaia mulai bangun dari tidurnya, sedangkan Quartararo dan Yamaha makin menurun drastis. Saya masih berkata pada diri saya sendiri, kami hanya memiliki itu. Kami harus memanfaatkannya sebaik mungkin, ucapnya berusaha menutupi kekurangan Yamaha.